Shalom buat kita semua. Shalom Bu. Apa kabar hari ini? Sehat Bu. Baiklah, puji Tuhan. Nah, baiklah, sebelum kita masuk kepada pembelajaran kita hari ini, sebelumnya kita akan melakukan ibadah singkat. Kita akan bernyanyi yang berjudul Melayani Lebih Sungguh. Setelah kita bernyanyi, kita berdoa. Siapa yang ingin membawakan kita ke dalam doa pada pagi hari ini? Saya Bu. Iya, Remesti nanti pimpin doa ya. Ya Bu. Baiklah, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita bernyanyi Kidung Pujian Melayani Lebih Sungguh. Bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk segala cinta kasih dan anugerah-Mu yang masih bisa kami terima saat ini Bapa. Bapa di dalam surga, saat sebentar kami akan memulai belajar kami saat ini. Biarlah Tuhan Engkau yang mengurapi, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami supaya kami dapat menerima apa yang akan diajarkan oleh Ibu Guru kami kepada kami. Berkati juga sebagai Ibu Guru kami supaya dapat mendidik dan mengajar kami dengan tamat Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau ampuni setiap dosa dan pelanggaran yang kami perbuat, baik melalui perkataan, perbuatan, bahkan tingkah laku kami. Di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan memeriksa kehadiran kita yang hadir pada saat ini. Remesti, Hadir Bu. Nopri, Hadir Bu. Fitri, ya, hadir semua ya. Nah, baiklah anak-anak, yang menjadi tema pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu saling melayani. Apa tadi tema pembelajaran kita pada hari ini? Saling melayani Bu. Iya, saling melayani. Nah, apa tujuan kita mempelajari tema pada pagi hari ini? Yang menjadi tujuannya yaitu supaya kita bisa menjelaskan arti dari melayani. Yang kedua, supaya kita mengetahui siapa saja tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang hidup sebagai pelayan Allah atau yang hidup melayani Tuhan. Yang selanjutnya yaitu supaya kita mampu menyebutkan alasan mengapa orang Kristen harus melayani. Selanjutnya yaitu supaya kita bisa mengetahui apa saja bentuk-bentuk pelayanan yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang menjadi topik atau poin-poin yang kita pelajari hari ini yaitu yang pertama, arti melayani. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, melayani dapat diartikan sebagai membantu, menyiapkan segala sesuatu apa yang diperlukan oleh seseorang. Berarti di sini yaitu ada seseorang yang menjadi hamba. Apa itu hamba? Nah, hamba itu yaitu orang yang selalu sedia
membantu dan menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh tuannya atau yang dibutuhkan oleh sesamanya. Jadi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, melayani juga diartikan sebagai membantu, yaitu membantu. Melayani ini dilakukan oleh dua orang atau lebih yang saling berkesinambungan. Misalnya, jika dibilang melayani berarti ada pihak yang melayani dan ada salah satu pihak yang dilayani. Nah, melayani dengan cara memberitakan firman Tuhan bukan berarti kita harus berkhotbah di gereja, bukan berarti kita harus memberikan renungan setiap hari. Akan tetapi kita bisa melayani dengan cara melakukan firman Tuhan dengan setia, yaitu melalui tindakan-tindakan kita, perbuatan kita, dari perkataan kita yang penuh kasih terhadap orang lain, itu juga sudah termasuk ke dalam melayani. Anak-anak, ada beberapa contoh yang dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita dari melayani ini. Anak-anak, ibu ada memiliki beberapa gambar yang berhubungan dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu melayani. Ada yang tahu ini gambar apa? Iya, ini adalah gambar Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Nah, dengan Yesus membasuh kaki para murid-muridnya, ini termasuk ke dalam bentuk melayani apa tidak? Iya, ini adalah salah satu bentuk dari melayani. Mengapa dikatakan ini adalah bentuk dari melayani? Karena seperti pengertian yang arti melayani tadi, yaitu ada seorang yang melayani dan dilayani. Di sini Tuhan membasuh kaki muridnya, itu berarti Tuhan yang melayani, dan yang dilayani adalah murid-muridnya. Iya, ini adalah contoh perbuatan Tuhan Yesus yang hidup saling melayani sesama. Ada juga beberapa kegiatan yang termasuk ke dalam melayani yang dapat kita lakukan di lingkungan sekolah. Apa saja itu? Nah, saya juga ada memiliki gambar seperti ini. Ada yang tahu ini gambar apa? Ini adalah gambar seorang anak yang membaca Alkitab. Nah, apakah anak yang membaca Alkitab ini juga sebagai bentuk dari melayani? Iya, Bu. Iya, bentuk dari melayani, karena dapat juga dikatakan tadi melayani itu adalah tindakan, segala tindakan perbuatan baik yang dapat menyenangkan hati adalah sesuatu perbuatan yang dapat kita katakan sebagai melayani. Itu adalah contoh melayani di rumah. Ada juga contoh saling melayani yang dapat kita lakukan di lingkungan gereja, sekolah, atau bersama teman-teman bermain. Apa contohnya kalau di gereja? Ikut serta dalam pelayanan di gereja. Iya, ikut serta dalam melakukan pelayanan di gereja. Pelayanan yang seperti apa? Misalnya ikut muda-mudi, ikut membersihkan gereja, membersihkan lingkungan gereja, itu adalah bentuk dari pelayanan. Nah, Ibu akan bertanya kepada kalian semua, siapa yang bisa menyebutkan satu contoh pelayanan atau saling melayani yang dapat dilakukan di sekolah? Membantu teman yang susah, Bu. Iya, membantu teman yang susah juga itu salah satu dari bentuk melayani.
Jadi contoh-contoh itu adalah semua contoh-contoh yang tadi adalah salah satu bentuk dari saling melayani ini. Apalagi kalau dari tindakan, apalagi Bu, contohnya yang dapat kita lakukan, yaitu yang pertama, kita harus selalu menyatakan hal yang benar dan kita tidak terlibat dalam perilaku yang jahat dan perilaku atau tindakan yang dibenci oleh Tuhan. Yang kedua yaitu berkata jujur dan tidak curang, baik itu di rumah, di gereja, di lingkungan sekolah maupun di lingkungan bermain. Yang selanjutnya kita juga bisa memberitakan firman Tuhan dengan cara menghibur yang sedih, menolong yang susah, baik di lingkungan rumah, sekolah, atau dimanapun kita berada. Nah, selanjutnya contohnya yaitu mendoakan teman kita yang sedang bermasalah. Nah, ini juga salah satu contoh pelayanan yang paling sederhana yang dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, melayani itu bukan harus memberitakan firman Tuhan dengan cara berkhotbah, tetapi bisa melalui kegiatan kita sehari-hari yang dapat menyenangkan hati Tuhan, seperti di tempat bermain, seperti yang Ibu bilang tadi, di rumah, di gereja, maupun dimanapun kita berada. Poin selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu mengapa kita harus hidup melayani. Selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu mengapa kita harus melayani. Ada yang tahu? Nah, kita diajarkan hidup melayani karena Yesus telah menjadi teladan bagi kita dalam melayani. Melayani seperti apa yang dilakukan Yesus? Nah, seperti yang Ibu berikan tadi contoh, Yesus membasuh murid-muridnya. Lalu contohnya lain yaitu dengan memberikan dirinya untuk menghapus dosa-dosa kita. Jadi kita melayani sebagai tanda ucapan syukur atau tanda terima kasih kita atas keselamatan yang sudah kita terima dari Tuhan melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Jadi dari pembelajaran hari ini yaitu saling melayani, kita memperoleh atau kita dapat mempelajari supaya kita bisa hidup saling melayani sesama dalam lingkungan sekolah, rumah, gereja, ataupun di mana kita berada. Nah, sampai di sini sudah mengerti anak-anak Ibu? Sudah, Bu. Baiklah, Ibu akan memberikan tugas dari pembelajaran hari ini yaitu terdapat di buku pelajarannya halaman 59. Dikerjakan ya anak-anak Ibu. Iya, Bu. Ada lagi yang tidak mengerti dengan soal yang ada di dalam buku paketnya? Mengerti, Bu. Baiklah, jika sudah mengerti, yang menjadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu setiap orang Kristen harus melayani Tuhan. Melayani Tuhan dapat dilakukan dengan memberitakan firman Tuhan melalui tindakan, kata-kata, perbuatan kita yang benar. Kita melayani Tuhan bukan untuk mendapatkan upah, bukan untuk mendapatkan pujian dari orang-orang yang melihat kita melakukan pelayanan, akan tetapi kita melayani untuk Tuhan. Kita melayani untuk menyatakan rasa syukur kita atas keselamatan yang diberikan Tuhan bagi kita. Yang terakhir yaitu kita melayani Tuhan karena Ia sudah lebih dahulu
melayani kita, yaitu dengan mengorbankan Yesus di kayu salib demi menebus dosa-dosa kita. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Ada lagi yang ingin ditanyakan mengenai materi hari ini? Tidak ada, Bu. Baiklah, jika tidak ada, kita tutup pembelajaran kita pada hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa dalam surga, saat ini Tuhan kami sudah melaksanakan proses belajar mengajar kami. Kiranya apa yang kami pelajari Tuhan dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Jadikan kami menjadi pelayan-Mu yang setia Tuhan, yang dapat melayani Engkau dan dapat melayani sesama kami dengan keadaan sukacita. Tuhan Yesus, segala aktivitas kami pada hari ini kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih. Shalom. Shalom, Bu.